informasi lagi. Gimana, silakan. Tentang berkaitan dengan tantri, sudah ditransfer belum? Sudah, Pak. Tapi baru 1 bulan ya. Iya, Pak, untuk bulan pertama saja. Ya. Terus duitnya untuk ngapain kalian itu kemarin? Untuk makan-makan sore itu ya? Oh, pada ketawa itu maksudnya kenapa? Ya. Ekspresinya kok sama semua, ditutupi tangan mulutnya itu. Hati-hati ya dengan uang yang kalian terima ya, nanti jangan sampai berhura-hura tahu-tahu habis ya. Pokoknya Pak Soleh hanya bisa mengingatkan, tolong kalian berbijak ya, bijak menggunakan atau memanfaatkan apa yang kalian dapatkan. Dan kalian masih berpotensi untuk ini ya, bantuan apa yang bayar SPP apa namanya itu, kalau kalian itu namanya apa? Untuk UKT, Pak. Iya, UKT. Gimana kalau UKT ada peluang juga mendapatkan ya? Iya, Pak, ada. Ya, langsung itu, Pak. Langsung diproses sendiri oleh kampus masing-masing, Pak. Seperti di saya itu kemarin masih di awal-awal bulan itu sudah suruh verifikasi untuk besaran UKT masing-masing, Pak. Kemungkinan ya untuk keperluan bantuan UKT itu, Pak. Oh, berarti duitnya tidak diberikan ke kalian ya? Wah, senyumnya jadi kurang lebar dong kalau tidak diberikan ke mahasiswa. Berarti hanya untuk potongan pembayaran UKT semester berikutnya gitu ya? Padahal maunya kalian kan diterimakan ke kalian semua tuh. Iya, Pak. Nanti bisa nodong orang tua lagi kan? Ya Muhammad Sarul. Iya, Pak. Maunya begitu ya? Enggak, Pak. Sarul kita nek arep kalau ditampa kabeh terus nodong bapak ibune ya ta? Nah, jebule tapi ya enggak apa-apa. Nah, begini, supaya hak kalian yang kedua itu nanti juga tidak terganjal ya. Saya hanya mengingatkan kewajiban kalian yang pertama ya. Dalam proses kegiatan atau program ini, tugas kalian tetap harus dilaksanakan kaitannya dengan tugas yang ada di sekolah, baik yang sifatnya administratif maupun tugas-tugas lain, sebagaimana proyek ini dilaksanakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jaga nama baik, jangan sampai nanti kepleset ya. Pokoknya harus sampai tuntas. Saya sudah memberikan rambu-rambu ya, termasuk berkaitan dengan bagaimana kalian menyusun jurnal refleksi ya atau jurnal reflektif. Itu akan kalian gunakan itu sebagai panduan kalian. Dan itu menurut saya akan sangat bagus untuk membantu kalian dalam menyelesaikan penelitian kalian juga kalau kalian sedang menyusun skripsi. Terus kemudian yang ketiga, ini yang sifatnya administratif. Logbook dan laporan mingguan itu jangan sampai terlewatkan. Ini kalau diingatkan pada senyum-senyum, saya akan tampilkan progres sampai hari ini. Ya, Sahrul itu belum membuat logbook sejak sistemnya itu diperbaiki ya. Kalau yang sudah ada itu ada beberapa itu. Nah, kita akan cek satu persatu ya. Sahrul dan kawan-kawan itu sudah menyusun logbook atau belum. Anissa Fani juga nampaknya sama itu. Coba saya akan tampilkan ya. Nah, kita akan lihat. Oh, sorry. Saya kok malah menampilkan. Oh, ini. Saya akan tampilkan ini. Ini adalah, nah, coba kita lihat.
Kalau sempat tadi saya melihat itu hanya ada 2 ya, hanya ada 2 yang ini kok nggak muncul-muncul ya? Oh ini, sorry. Hanya ada 2 mahasiswa yang sudah menyusun logbook per tanggal 17 mestinya ya. Per tanggal 17 seperti yang saya informasikan ke kalian. Dia Fitriani ini namanya sudah kita cek. Ya, kita cek Dia Fitriani ini sudah. Ini ada yang belum saya setujui ini. Ya, sudah ada sekitar 8 ini ya, yang 3 belum saya setujui. Ini untuk logbooknya ya. Kemudian laporan, kita lihat untuk laporannya Mbak Dia Fitriani ini nampaknya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti laporannya sudah 6 minggu. Berarti ada 2 minggu yang belum disusun. Kalau sekarang posisi kalian itu sudah ada di bulan ke-8 mestinya. Ya, tolong Mbak siapa ini Mbak Dian? Mbak Dia di Pak. Nggak ada ini orangnya ya? Oke, enggak masalah. 7 itu, Pak. Oh, 7 ya. Enggak apa-apa, berarti menyesuaikan saja. Kalau Mbak Dia ini nggak masalah ya. Ini sekarang kita lihat yang lain ini. Sahrul ini coba seperti apa ini. Sahrul Sobirin. Kita lihat ya, jangan terkejut ya. Kok ketawa-ketawa. Wih, ternyata tadi ketika saya tutup yang bersangkutan sudah kirim. Ya, mantap. Ya. Ini berarti ya belum sempat saya setujui ya Mas Sahrul ya. Kita lihat untuk laporannya. Oh, ini pantesan tadi ketika masuk itu pada terlambat karena harus mengisi logbook dulu ya. Nampaknya begitu tadi. Oke, Sahrul. Tinggal laporannya ya yang perlu tambahkan ya. Oke. Laporan awal minggu 1, 2, 3, 4. Ini malah baru 1 bulan. Saya tidak ingin nanti hak kalian itu tertunda hanya gara-gara persoalan kecil seperti ini. Ya, kadang-kadang persoalan sepele itu menjadi berlarut-larut, kasihan kalian ya. Bukan saya yang menghalangi loh ya, tapi ini kadang-kadang sistem itu rotok jahat sehingga kalian itu harus pandai-pandai mensiasatinya. Oke, sekarang kita berikutnya lihat ke siapa? Alawiyah Husna. Kita lihat. Belum ada data yang masuk. Wah, ini belum ada data yang masuk ya ini ya. Nah, sekarang kita lihat laporannya. Sudah sampai di mana ini Mbak Alawiyah. Wah, ini lumayan tapi juga masih kurang. Ini baru 5. Kalau yang 1 ini kan karena laporan awal ya. Laporan awal. Kemudian kita lihat berikutnya peserta kegiatan berikutnya adalah tadi Mbak Alawiyah, berarti yang berikutnya adalah Mbak Alfiatus. Kita lihat ini Mbak Alfiatus ini sudah, wah ini ternyata juga belum mengisi ini. Ini karena tempat tinggalnya itu tidak ada sinyal atau bagaimana ya? Ini belum mengisi. Kemudian laporannya, wah ini Mbak Alfia ini, wah ngenes iki, baru 3. Tapi kok ya cair ya, kok bejo temen gue Mbak. Tapi ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan besok dikebut ya Mbak Alfia ya. Berikutnya kita lihat ini siapa ini? Tadi Mbak Alfiatus. Sekarang kita akan menuju ke Anissa. Ini Anissa tadi senyum-senyum aja ini. Anissa tadi sudah ngisi belum ini? Belum ada ini. Oh, pantesan senyum-senyum saja ini. Takut ketahuan dosanya kamu ya. Ini laporannya juga baru nih. Ya. Baru berapa ini? Tolong besok
kebut. Ya. Kemudian kita akan lihat untuk setelah Mbak Nisa, yang berikutnya adalah Mbak Dwi. Coba kita lihat Mbak Dwi. Mbak Dwi logbooknya sudah berapa ini? Wah, ada 7 ya, lumayan lah. Tadi saya ngecek sudah lumayan. Kita lihat laporannya sudah sampai di mana ini. Wah, lumayan juga ya. Berikutnya kita lihat peserta kegiatan yang terakhir. Nah, untuk Mbak Nabilatul ya, Mbak Nabilatul Warda. Ini belum ada untuk logbooknya. Kemudian laporannya, laporannya mana ini? Wah, sudah ya sama seperti yang lain ini. Baru 1 bulan. Jadi ini untuk progres kalian berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif. Jadi saya tidak ingin kalian hanya itu terganggu, terganjal hanya persoalan administrasi yang sebenarnya ini kecil untuk kalian. Ya, membuat logbook saya sudah memberikan contoh rambu-rambu yang simpel ya, yang sederhana tapi bisa mencerminkan kegiatan kalian. Kalau yang mau versi panjang juga bisa memanfaatkan jurnal reflektif yang juga sudah saya berikan. Nah, selanjutnya apa yang sudah kalian susun di dalam logbook dan laporan itu begitu dikirim jangan langsung dihapus di file kalian ya. Tolong itu nanti disimpan di dalam folder dan foldernya itu nanti silakan diupload. Saya akan menyediakan folder khusus untuk kalian ya yang nanti yang bisa kalian edit begitu ya. Nanti silakan diupload di situ karena itu juga akan saya perlukan. Boleh dikirim dalam bentuk versi MS Word atau dalam bentuk PDF. Tetapi saya menyarankan dalam bentuk MS Word saja ya. Kemudian yang berikutnya untuk laporan sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan pada saat pembekalan itu tolong dilengkapi terus. Saya juga sudah memberikan beberapa rambu-rambu berkaitan dengan laporan. Kira-kira apa yang harus dilaporkan. Nah, untuk sampai saat ini dalam minggu ini apakah kalian sudah pernah ke sekolah lagi? Sejak kapan kalian ke sekolah? Mungkin Mas Sarul bisa memberikan informasi. Untuk datang ke sekolah itu pada hari, kalau tidak salah hari Minggu, itu silaturahmi ke yayasan yang dekat dengan sekolah. Terus lalu untuk agenda yang memang resmi untuk masuk itu hari Sabtu kemarin. Itu agendanya memang bersih-bersih, lalu halal bihalal, dan terakhir itu silaturahmi ke yayasan bersama Bapak Ibu guru. Ya. Untuk hari ini kalian ke kampus enggak? Ke sekolah enggak maksud saya? Ke sekolah, Pak. Semua atau hanya beberapa mahasiswa? Ini tadi ada 5 mahasiswa. Kebetulan hari ini kelas 6 itu ada ujian. Dan kelas 1 sampai kelas 5 itu kami bantu mengajar di kelas, Pak. Oh, begitu. Sedangkan untuk minggu berikutnya itu bergantian. Kelas 1 sampai kelas 5 yang ujian. Oke. Kelas 1 tadi yang ikut mendampingi siapa? Saya, Pak. Tadi oh, dia ya. Berarti kan dia bisa membuat logbook hari ini kan? Ya. Hari ini mendampingi kelas 1 ketika kelas 6 melaksanakan ujian. Sudah. Oh, sudah. Sudah buat, Pak, tadi saya. Oke, Mbak Nisa kelas berapa, Mbak Nisa?
Kebetulan hari ini saya tidak bisa, Pak, karena tadi ada presentasi Oh, presentasi kuliah. kuliah. Oh. Kalau Mbak Alawia di kelas berapa tadi Mbak Alawia? Ini Alawia malah lagi dolanan layangan kira anak bujai. Apa dimasak ya? Tantri mana Tantri? Kamu tadi kelas berapa Tantri? Mbak Alawia tadi tidak hadir. Oh, tadi nggak ada di Saya sekolah tadi ya? kelas Hah? 4, Pak. Kelas 4. Terus ngapain kamu di kelas 4 tadi? Ya. Ngajar sama Nabila. Kelas 4 sama kelas 3 sih, Pak. Iya, tentang apa? Kelas 4 tadi kan ada Nabila, terus saya disuruh jaga lagi kelas 3. Oke. Di kelas 3 kamu ngajar tentang apa? 3 matematika. Sudah dibuat tentang dalam jam. Sudah kamu buatkan logbooknya untuk sebagai laporan harian bahwa kamu mengajar tentang matematika gitu? Belum untuk hari ini, Pak. Oh, dibuat ya. Untuk Kamu hari ini belum melakukan. saya buat. Jadi kalian itu saya percaya ya, Pak Soleh itu percaya 100%. Kalian itu selama di sana itu baik-baik saja melaksanakan semua tugas. Tetapi persoalannya bahwa apa yang kalian lakukan itu kan harus didokumentasikan, yang pertama dalam bentuk gambar, yang kedua dalam bentuk tulisan logbook, itu loh. Jadi harus sinkron apa yang kalian kerjakan dengan apa yang kalian tulis supaya lebih apa ya istilahnya lebih meyakinkan begitu. Dan sebenarnya apa yang kalian lakukan selama 3 bulan itu bisa menjadi penelitian kalian. Kalau kalian nanti data kalian logbook itu loh, itu kalian nanti kumpulkan, ya kan? Nanti kalau sudah nanti setiap harinya itu dibaca kembali, terus kemudian dilengkapi lagi, karena logbook yang singkat itu kan mungkin yang kalian kirim itu kan singkat, tetapi sebenarnya bisa kalian perkaya lagi. Karena ketika kalian menulis logbook itu kan yang singkat, kemudian kalian baca, kalian ingat-ingat lagi apa yang sudah kalian lakukan, nah itu dimasukkan ke situ. Maka logbook hari itu akan semakin kaya. Dan itu menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan penelitian, terutama penelitian yang berbasis kualitatif. Ya, atau kalau dalam penyusunan skripsi itu sangat membantu sebenarnya. Ya. Tuh, jadi logbooknya dibaca lagi, diingat lagi waktu itu saya ngapain ya, dimasukkan lagi. Ya, itu menjadi sangat penting. Yang berikutnya, kesulitan yang dihadapi sampai hari ini, ada problem-problem enggak? Misalnya ada problem dengan guru, ada problem dengan kepala sekolah. Ada enggak? Mungkin salah satu bisa memberikan informasi. Mbak Dia Fitriani mungkin. Iya. Mbak Dia atau Mbak Nisa silakan, siapa, nggak masalah. Ya, sejauh ini kalau permasalahan dengan guru tidak ada, Pak. Ya, syukur. Maupun dengan peserta didik tidak ada. Mungkin hanya ini sih, Pak, kayak penyesuaian aja kepada karakter peserta didik aja sih, Pak. Artinya kan ya memang kalian itu di sekolah ya memang bertugas memahami ya. Oh, sing jenenge bocah kuwi ya ternyata seperti ini ya. Cilikanmu kuwi ya kaya ngono kuwi jengkelke cah gede ya. Jadi kembali lagi refleksi untuk kita ya. Enggak apa-apa kalau namanya anak-anak ya begitu. Mungkin yang jurusan PGSD sudah harus mempersiapkan diri ya. Besok yang dihadapi jelas seperti itu. Tetapi kalau yang jurusannya itu misalnya ada saya lihat misalnya dari jurusan pendidikan kimia,
mungkin tidak akan pernah membayangkan besok akan mengajar anak-anak SD. Tapi kan kita tidak tahu ya, namanya rezeki jodoh itu kan kita tidak pernah menduga. Siapa tahu yang jurusan pendidikan kimia itu malah tiba-tiba nanti menjadi guru SD. Kan kita juga nggak tahu. Ya kan? Misalnya saya lihat di sini ada siapa di sini? Ada yang dari jurusan bahasa Indonesia misalnya. Ya. Ada yang dari jurusan bahasa Indonesia. Mungkin yang bersangkutan tidak pernah berpikir besok akan menjadi guru SD. Tetapi bisa saja ketika lulus ternyata jodohnya itu menjadi guru SD. Nah, ini kan bisa saja terjadi begitu. Jadi mulai mempersiapkan diri. Atau mungkin kalian tidak siap menjadi guru. Ya enggak apa-apa, tetapi paling tidak ini menjadi pengalaman yang sangat penting. Misalnya kalau di dalam daftar ini yang S1 pendidikan guru sekolah dasar ini Mbak Dia Fitriani ini sudah harus mempersiapkan dari sekarang ya. Yang bahasa Indonesia ini ada Sahrul ya. Kemudian ada bahasa dan sastra Jawa ini misalnya Mbak Nisa. Ada yang seni rupa. Ini mungkin menjadi pengalaman yang sangat berharga. Terus kemudian untuk rekognisi. Nah, rekognisi. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi di kampus kalian tentang rekognisi yang akan kalian urus? Kalau Mbak Dia ini rekognisi mata kuliah apa yang akan diajukan? Rekognisi atau pengakuan terhadap pengganti mata kuliah gitu loh Mas. Oh, konversi dong, Pak. Gimana? Ya, konversi. Ada istilah konversi itu, Pak. Konversi. Gimana? Informasinya gimana? Itu kebetulan kalau di prodi saya itu pembelajaran mikro, pendidikan seni sama KKPLP. Cuma untuk dosennya juga masih ngasih tugas gitu, Pak. Kan kalau misalnya pembelajaran mikro itu aslinya ngajar mahasiswa. Tapi kalau saya ini disuruh membuat video pembelajaran. Oh, gitu. Kemudian untuk seni itu juga membuat video pembelajaran yang di SD. Iya. Untuk KKPLP-nya saya belum tahu. Kalau PLP yang dulu PPL itu ya, yang observasi ke sekolah itu ya? Ya, itu sudah Pak, semester 5. Yang KKPLP masih semester depan. Oh gitu. Oke. Itu memang kebijakan setiap kampus berbeda-beda ya. Okay. Jadi ada menggunakan istilah rekognisi, ada menggunakan konversi. Intinya mata kuliah yang tidak harus kalian tempuh, tapi harus tetap kalian mengambil dalam KRS ya. KRS-nya tetap harus diambil, meskipun dalam pelaksanaannya ini ada kebijakan tersendiri. Kalau Sahrul gimana? Sahrul di tempatmu? Untuk saya ada 3 Pak mata kuliah yang dikonversikan. Itu ada pengajaran mikro, yang kedua pendidikan bahasa Indonesia untuk SD, yang ketiga itu buku ajar. Oke. Itu diajukan ya? Itu diajukan atau ada tawaran mata tertentu? Gimana Pak? Daftar mata kuliah yang bisa dikonversi itu memang tersedia atau berdasarkan usulan dari mahasiswa? Itu sudah dirapatkan oleh Kaprodi, Pak. Kaprodi jadi sudah sebelumnya itu sudah rapat, lalu menyampaikan ke teman-teman prodi itu hanya bisa 3 mata kuliah yang bisa dikonversikan. Oh gitu. Dan itu biasanya mata kuliah pilihan ya? Okay. Oke. Yang berikutnya
informasi dari Mbak Tantri. Bagaimana Mbak Tantri untuk konversi di tempatmu? Untuk di kampus saya masih cuma mikro sama PPL saja, Pak. Oh gitu. Yang lainnya belum. PPL belum kamu tempuh ya? PPL untuk semester depan, G. Iya. Tetapi kan sudah ada informasinya kan, kebijakan dari kampus, kamu sudah tahu ya? Ya, untuk yang SK-nya sudah keluar itu mikro sama PPL saja, Pak. Oke. Untuk yang lainnya diserahkan ke prodi, tapi prodi belum dibilangin lagi. Ya. Kalau seprodi kamu ada berapa mahasiswa yang ikut program ini? Untuk di prodi saya dan angkatan saya itu ada 8. Oh, lumayan banyak 8 ya. orang. Oke. Kemudian ini ada tagihan-tagihan dari kampus enggak selama kalian melaksanakan program ini? Misalnya harus lapor. Untuk tagihan kita cuman menyetor foto atau video gitu aja, Pak. Foto atau video kegiatan aja. Nanti diupload ke ada yang koordinatornya gitu. Oh begitu. Oke. Jadi sekali lagi saya itu percaya ya kalian itu melaksanakan tugas dengan baik ya. Hanya saja memang sekali lagi apa yang kalian lakukan itu harus didokumentasikan dalam bentuk dalam bentuk tulisan dan gambar atau visual ya, baik berupa video maupun foto. Karena kalau tidak itu akan merepotkan kalian sendiri ya. Nah, saya berharap masih ada beberapa waktu ya. Kalau saya di fakultas tempat saya itu saya memang minta untuk mahasiswa peserta program ini membuat tulisan pengalaman terbaik selama mengikuti program itu, selama mengikuti program kalian ini dalam bentuk tulisan cerita, ya pengalaman dia sebenarnya sepanjang sekitar 1000 sampai 1500 kata ya, tidak terlalu banyak sih. Mungkin, nah itu nanti akan kami terbitkan di fakultas, diharapkan itu menjadi bisa menginspirasi adik-adiknya supaya lebih optimis lagi dalam ikut terlibat dalam beberapa kegiatan. Barangkali kegiatan kalian ya cuman seperti itu ya, mungkin rutinitas ya, pagi berangkat, terus di sela-sela itu juga kalian ikuti kuliah, ya kan? Tetapi sebenarnya ada banyak hal-hal positif yang sudah kalian lakukan. Menurut saya, hal-hal yang tidak akan bisa didapatkan oleh teman-teman kalian adalah kalian itu berkolaborasi dalam satu tempat dengan teman-teman mahasiswa yang berasal dari kampus lain dan berlangsung dalam waktu 3 bulan. Itu menurut saya pengalaman yang tidak akan didapatkan oleh teman kalian. Yakinlah sangat berbeda sekali. Kalau gelut atau tukaran dengan teman satu jurusan itu kan biasa ya. Tapi ini selama 3 bulan ya dengan teman-teman yang beda kampus ini menurut saya ini luar biasa ya. Menurut saya ini luar biasa dan kalian menurut saya itu harus mensyukuri apa yang sudah kalian lakukan. Dan ini menjadi sangat penting bagi kalian dan bagi saya. Baik, yang berikutnya. Ini kok ada siapa ini? Oh, Alfiatus ini baru masuk ya. Alfiatus, mana Alfiatus ini wajahnya nih saya lihat ini. Iya, Pak. Ah, kamu kok baru bergabung? Ngapain tadi? Ketiduran, Pak. Loh, kamu kok dipanggil orang tua malah tidur, enak-enakan tidur. Kamu
Teman kamu itu loh nunggu kamu lama sekali ya, Mas Sarul ya. Kok malah kamu dengan enak-enaknya tidur. Tadi kamu ke sekolah enggak? Enggak, soalnya iya Pak ke sekolah. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Ya, Soalnya sampai tadi jam. ada acara ke rumah salah satu guru. Oke. Terus kamu tadi di sekolah ngapain coba? Saya mau tanya. Di kelas 1, Pak. Di kelas 1 bareng siapa? Gimana, Pak? Di kelas 1 bersama dengan siapa? Bersama dengan Mala, Pak. Mala. Ya. Terus di kelas 1 kamu ngapain? Tadi kan Mala ada tugas micro teaching, jadi saya membantu video. Ya. Oh, Mala itu ceritanya tadi ngajar, terus kamu mendokumentasikan, men-syuting begitu? Lagi saya malah mikir dipateni terus piye? Mic-nya dihidupkan toh, Fis? Iya, Pak. Loh, lah iki wis adus grup apa janjane iki? Unmute. Udah, Pak. Oh. Nah, berikutnya kamu ini sejak tanggal 17 sampai sekarang belum pernah nyusun logbook. Ngapain kamu selama ini ya? Kamu main-main pergi-pergi terus apa dengan namanya? Sahrul ya? Apa kamu nggak sempat karena terlalu sering Enggak. pergi dengan Sahrul Ini, atau Pak, gimana? MBKM-nya down. Apa iki jawabanmu rak cetha rak krungu Pak Soleh? MBKM-nya ini, Pak, apalagi sistemnya down. Iya, kamu kok belum nyusun logbook itu kenapa? Sistem MBKM-nya lagi down, Pak. Loh, apa iya kok yang lain bisa kok kamu nggak bisa? Itu yang bermasalah milihmu sendiri ya? Pak, saya Pak, juga soalnya mau ngobrol. nggak bisa. Untuk ini saya kebetulan kan memang baru tadi mengisi. Nah, itu memang saya itu sampai mendownload berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 browser, Pak. Itu memang di Google Chrome itu tidak bisa login. Lalu ini untuk yang HP ya, Pak. Terus UC browser tidak bisa, Firefox, Mozilla itu juga tidak bisa, Vivaldi browser juga tidak bisa. Ini saya baru bisa itu Savannah browser. Ini sudah saya coba itu dari tanggal itu 17 itu, Pak. Memang tidak bisa, akan saya tampilkan, Pak, seperti ini, Pak. Ya. Ini sudah share belum ya? Coba kamu saya jadikan. Bisa di-share ya ini. Bentar. Sebentar ya. Muhammad Sahrul tak. Ini karena sekarang silakan untuk di-share coba Mas Sahrul. Kamu tuh kebanyakan main TikTok itu, Rul. Sampai berapa TikToknya itu?
Nah, sekarang coba Mbak Tantri bisa lancar kemarin menggunakan apa Mbak Tantri? Bisa, Pak. Tidak ada kesulitan? Pakai semuanya bisa. Oh, enggak, maksudnya tadi kalau yang waktu awal-awal down itu beberapa hari emang nggak bisa. Terus selanjutnya bisa terus. Menggunakan laptop atau HP, Mbak? Di laptop. Oh. Di HP pernah saya coba, nggak bisa. Oh, iya. Ya mungkin kalian bisa sharing ya. Maksud saya begini, ya jangan sampai kalian itu ada yang terlalu jauh, sementara ada yang masih tertinggal. Kalau bisa yang belum bisa mengisi, bisa berbagi informasi. Kemudian yang sudah berhasil bisa memberikan informasi juga kepada yang lain, karena kalian itu kan sebenarnya di dalam program ini kan menjadi satu tim yang harus saling menginformasikan. Itu ya. Jadi Mbak Alfiatus yang masih kosong itu nanti bisa segera menyesuaikan. Ya paling tidak sudah punya catatannya lah. Ya, punya catatannya. Nanti saya akan nanti hasil pekerjaan kalian, hasil laporan dalam bentuk logbook dan laporan itu nanti bisa dijadikan satu. Sekali lagi, mengapa saya selalu mengingatkan persoalan logbook? Karena ini berkaitan dengan hak kalian. Bukan untuk kepentingan saya loh ya. Kalau saya kan nggak ada masalah apa-apa ya. Tapi kalau kalian sampai tidak terpenuhi hak kalian hanya gara-gara hal-hal yang sifatnya administratif, itu kan saya sedih kalau mendengarnya itu. Kemarin yang dari Jember siapa yang kemarin ya yang belum berhasil mendapatkan haknya, kok sampai sekarang belum, siapa yang kemarin ya? Jember atau mana yang kemarin ya? UM, sorry. Kalau tidak salah dari UM, Pak. Yang dari UM ya? Siapa? Ini ada enggak yang dari UM? Alawiyah. Oh, Alawiyah. Lah, informasinya gimana sih? Alawiyah udah mendapatkan belum haknya? Belum, Pak. Belum sampai sekarang? Ya. Oh, mungkin itu satu kampus ya. Kalau satu kampus mungkin kadang-kadang memang program ini berkaitan dengan kampus juga. Tadi Alawiyah itu kadang ada ini ada ini. Tapi tahu-tahu hilang ini. Mana Mbak Alawiyah ini ada ketap-ketip di mic-nya tapi kok nggak muncul suaranya. Gimana Mbak Alawiyah? Mohon maaf tadi masih di jalan. Gimana Mbak? Kamu haknya sudah mendapatkan belum? Iya Pak, Mas. Belum. Kemarin itu saya mendapat info katanya dari UM-nya masih belum verifikasi atau gimana gitu. Suaranya kok kurang jelas ya Mbak ya? Pakai headset ya? Ya, itu terjadi terhadap semua teman-teman kamu atau bagaimana Mbak? Ya, kemarin saya tanya jurusan yang ikut kampus pengajar itu katanya juga masih belum, Pak. Oh, belum ya. Ya mudah-mudahan secepatnya nanti bisa diselesaikan. Sebab kalau berkaitan dengan DPL, saya bisa ya. Tapi kalau berkaitan dengan kampus asal itu mungkin mau dijadikan satu sana itu. Atau mungkin besok sekalian dijadikan satu dengan yang bulan kedua, mudah-mudahan begitu. Karena mungkin ada beberapa dokumen
yang oleh kampus itu belum dilengkapi mungkin ya, karena program ini kan tidak sembarangan. Ya mudah-mudahan intinya seperti itu. Saya berharap kalian bisa melaksanakan ini dengan baik, ya, lancar, mendapatkan banyak pengalaman. Kemudian ini akan menjadi nilai tambah untuk kalian. Ya, jangan lupa dalam program ini kalian itu juga sekaligus menjadi duta protokol kesehatan. Oke, seperti itu. Ada yang akan disampaikan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini? Karena nampaknya sudah sore, ini sudah waktunya mandi ini untuk kalian nih. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya minta kalian menghidupkan video, kita foto dulu ya. Bentar, saya ambil foto dulu ya. Ambil HP saya dulu. Ya, sebentar. Saya akan foto dulu. Ini Muhammad Sahrul ini nggak muncul ini wajahnya nih. Wah. Oke. Terima kasih ya kalian telah meluangkan waktu. Mbak Alawiyah mohon bersabar ya. Insya Allah hak saudara tidak akan lari ke tempat orang lain. Rezeki itu selalu akan datang ke pemiliknya. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.